Hai, sore guys, Pak D di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini apa yang Pak D katakan tadi, kita membahas tentang kopi, perbedaan kopi Arabica, kopi Robusta, dan apa itu kopi lanang. Eh, Kesempatan kali ini kita, Pak D ingin membahas tentang kopi yang tujuannya diperuntukkan untuk barista-barista pemula, baik barista yang untuk di rumah atau mungkin yang teman-teman barista pemula yang ingin membuka kafe-kafe kecil seperti kopi-kopi kekinian dan seperti itu. Tapi paling tidak untuk share kali ini, Pak D ingin share tentang pengetahuan tentang kopi yang paling basic saja. Oke, sebelum kita mengenal kopi, flashback sedikit ya tentang kopi. Apa sih kopi itu? Kopi dulu awalnya ditemukan di Ethiopia. Yang menemukan sebenarnya bukan manusia, tapi kambing. Ya. Kejadian waktu itu sore, ada namanya Paman Kaldi. Ini berada di Ethiopia ya. Paman Kaldi ini pengembala kambing. Lalu melihat kambingnya itu memakan buah merah di semak-semak seperti buah ceri. Nah, setelah kambing itu memakan buah-buah ceri merah tersebut, ternyata biasanya kambing yang setelah matahari tenggelam, si kambing ini sudah mulai tertidur atau terlelap. Tapi sampai menjelang mendekati tengah malam, si kambing ini justru malah tidak terlelap. Nah, setelah Paman Kaldi ini mengingat-ingat apa yang terjadi pada kambingnya, kenapa kok tidak cepat-cepat terlelap, akhirnya diingat-ingat ternyata sore itu si kambing-kambing ini memakan buah ceri, dan itulah kopi biji kopi yang masih mentah ya. Nah, lalu tidak lama kabar itu tersiar sampai kemana-mana dan akhirnya dibudidayakan di daerah sana. Kalau ada orang mengatakan kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia, mungkin di Yaman, bisa iya, bisa enggak. Tapi sebenarnya kopi itu ditemukan di Ethiopia. Nah, kalau untuk di Yaman sendiri itu sebenarnya pertama kali tanaman kopi dibudidayakan memang di Yaman, karena Yaman kemajuan bangsanya dulu lebih maju dari Ethiopia. Jadi untuk perkebunan, pertanian itu di sana lebih maju, peradaban di sana lebih maju. Lalu ada waktu zaman dulu itu, saat kalau kalian pernah mengenal atau pernah mendengar istilah VOC ya, waktu penjajahan zaman Belanda, salah satu gubernur Hindia Belanda mendatangkan biji kopi yang didatangkan dari India, yaitu pertama kali kopi ditanam di Indonesia itu di Jawa Barat ya, di gunung di Gunung Prengger atau istilahnya Malabar, yang kita kenal sekarang itu di Malabar. Itu sebenarnya nenek moyang kopi di Indonesia itu pertama kali di situ. Nah, lalu setelah tanaman kopi di Indonesia ditanam di tahun pertama, kurang lebih 3 tahun. Jadi kopi itu untuk bisa mencapai panen itu kurang lebih membutuhkan waktu 3-4 tahun. Kebetulan di tahun ketiga itu saat waktu panen pertama ternyata gagal karena dilanda banjir waktu itu, banjir, tanah longsor. Nah, akhirnya beliau mendatangkan kembali bibit kopi yang kedua. Nah, barulah di situ bisa berhasil ya. Nah, dari panen pertama lalu menyebarlah tanaman kopi itu di sekitar pegunungan tersebut, pegunungan Malabar. Nah, makin lama ternyata produktivitas mereka semakin bagus. Nah, disitulah mulai VOC ingin menyebar tanaman kopi itu di seluruh Indonesia, salah satunya di Jawa, di Sumatera, di Papua, di Sulawesi, dan ternyata pada saat itu bahkan sampai Indonesia itu pernah merajai dunia kopi sedunia. Jadi di orang Eropa itu mengatakan a cup of Java. Jadi kalau
saya membutuhkan kopi, mereka menyebutnya bukan kopi lagi, tapi sudah identik dengan Java. Jadi sampai segitunya kita dulu dikenal di dunia ya, terutama di Eropa. Lalu semakin majunya perindustrian kopi di Indonesia, nah ada namanya penyakit, seperti sampai sekarang masih ada penyakitnya, itu korupsi. Lalu di VOC itu melakukan, karena tanaman kopi ini menghasilkan pundi-pundi golden yang sangat menggiurkan ya. Lalu terjadilah tanam paksa waktu itu. Kalau kalian pernah mendengar sejarah, membaca sejarah atau mengingat zaman sekolah dulu, sejarah dulu pernah kita mendengar istilah tanam paksa itu. Nah, itu salah satu faktornya yaitu hasil kopi di Indonesia itu sangat melimpah ya. Selain rempah-rempah, kopi ini juga ternyata mendatangkan golden yang sangat banyak, bahkan mampu menyumbang ke kerajaan Belanda sampai segitu banyaknya. Nah, bagi yang tidak punya lahan, mereka harus bekerja kurang lebih 15 jam dalam 1 minggu. Jadi ya mereka melakukan tanam paksa. Lalu setelah, sebenarnya ini terjadi cukup lama tanam paksa ini, sampai di titik kritis VOC itu ada wabah penyakit sampai sekarang yang kita alami, yaitu korupsi. Di tubuh VOC sendiri terjadi korupsi besar-besaran ya, dan akhirnya lalu VOC itu tutup. Oke, flashback tentang kopi, perjalanan kopi ya dari Ethiopia sampai ke Indonesia, flashback kecil aja ya. Untuk lebih detailnya kita bahas di video lain ya, terkait sejarah kopi. Kali ini kita akan bahas tentang perbedaan kopi Arabica dan Robusta. Sengaja saya bahas kenapa hanya bahas Arabica dan Robusta dan sedikit masalah kopi lanang. Ini sebenarnya saya tujukan pada teman-teman barista yang mau mempelajari tentang kopi, mengetahui tentang kopi, bahkan ingin membuka usaha kecil-kecilan yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus menggunakan alat-alat yang modern. Lebih tepatnya di situ. Karena saking cintanya saya kepada profesi barista, ya saya barista, cuman ya masih ilmu saya masih sedikit. Nah, saya melihat ternyata skill itu bisa dijual. Akan tapi bagaimana jika teman-teman di rumah yang tidak pernah mempunyai kesempatan berkarya jadi barista atau bekerja jadi barista, apakah tidak mungkin menjual kopi, membuka kopi, atau mungkin membuka warkop ya di rumah? Sangat mungkin sekali. Makanya ini saya tergerak ingin memberikan sharing ilmu sedikit-sedikit saja kepada teman-teman. Arabica dan Robusta. Arabica itu lebih cenderung gini. Kita analogi aja ya. Kita menggunakan bahasa paling simpel aja, tanpa terlalu mekanisme atau terlalu sistematis dengan bahasa kopi. Pak D coba berusaha menjabarkan dengan bahasa ngeringan aja, biar teman-teman juga gampang untuk mencerna. Kopi pada dasarnya yang dikenal dunia itu sebenarnya ada 3. 1 Robusta, 1 Arabica, dan 1 Excelsa. Excelsa ini jarang dipakai. Kenapa? Karena dia kurang lebih persilangan antara Arabica dan Robusta. Konon berita yang saya terima seperti itu. Dan akhirnya Excelsa ini banyak tidak dipakai karena apa? Pertama, 1, tanaman Excelsa itu sangat menghabiskan ruang atau membutuhkan lahan yang lebih besar. Contoh, ranting-rantingnya terlalu panjang, daunnya terlalu lebar, dan akhirnya banyak orang mereka menganggap, para petani menganggap ini tidak terlalu produktif. Jadi makanya kenapa Excelsa ini jarang ditemui sekarang, karena tidak produktif dan hasilnya pun juga kurang bagus juga. Sebenarnya bukan berarti tidak bagus, enggak, tapi secara produktivitas dia kurang. Untuk lahannya dia terlalu
membutuhkan lahan yang sangat besar, bahkan 2 kali lipat dari Arabica. Oke, kita kembali ke kopi Robusta. Kopi Robusta ini seperti ini, kalian bisa ngeliat ya. Kalau Arabica seperti ini. Yang membedakan seperti apa? Kalau Arabica, kalau secara fisik Arabica ini Arabica ini di tengahnya ini ada garis lurus. Maaf, ini Robusta. Robusta ini garis lurus. Kalau yang Arabica itu agak bengkok atau membentuk huruf S seperti ini. Ini Arabica, ini Robusta. Ya. Dan kebanyakan kalau kopi Arabica itu dipanggangnya atau di roastingnya, dipanggangnya itu menggunakan panggangan medium atau tidak begitu gelap seperti ini. Paham ya? Nah, oke. Lalu untuk Robusta sendiri dia sering menggunakan panggangan gelap. Bukan berarti Arabica tidak menggunakan panggangan gelap, tapi kalau untuk Robusta dia lebih gelap. Segelap-gelapnya Arabica tidak lebih gelap dari Robusta. Oke, itu pengetahuan dasar fisik ya. Kalau Robusta itu lurus, kalau Arabica agak bengkok. Bukan berarti Arabica tidak ada lurusnya, ada, tapi secara fisik itu sudah kelihatan. Biasanya yang dari fisik yang kedua, kalau Robusta itu dia agak cembung, besar seperti ini. Besar Pak, besar. Lalu kalau Arabica itu agak kecil. Oke ya. Oke, secara kasat mata atau secara fisik, secara tampilan ada perbedaan ya. Salah level panggangan atau tingkat panggangan Robusta lebih gelap. Lalu apa sih kopi lanang itu? Kopi lanang itu sebenarnya ada di Robusta dan ada di Arabica. Hampir semua tanaman kopi atau biji kopi itu ada tanaman kopi lanang. Maaf, itu ada biji kopi lanang. Biji kopi lanang itu sebenarnya biji kopi itu salah satu tanaman dikotil, biji belah yang bisa belah seperti ini. Nah, itu biasanya dua gini. Nah, seperti ini. Berhubung dia biji belah, akhirnya jadi seperti ini. Kalau kopi lanang, dia itu sebenarnya itu kopi cacat ya. Kopi cacat itu yang harusnya dia pecah, tapi dia menyatu jadi satu. Seperti ini, bulat seperti ini. Ya. Ini sebenarnya kopi cacat, tapi masih bisa dipakai. Ini kadar kafeinnya lebih tinggi, makanya banyak orang mengatakan aku butuh kopi lanang untuk biar lebih strong karena kafeinnya lebih tinggi gitu. Itu secara tampilan ya. Perbedaannya apa sih, perbedaan Arabica dan Robusta secara fungsinya atau kegunaan atau kandungannya? Oke, gini. Kalau Arabica dia kafeinnya 50% lebih ringan dari Robusta. Jadi Robusta ini kalau kita analogikan itu seperti cowok. Nah, kalau cewek ya si Arabica. Secara kadar kafein Arabica lebih rendah 50% dari Robusta. Kalau Robusta 50% di atasnya Arabica. Itu kadar kafein. Wangi, lebih wangi mana Arabica dan Robusta? Arabica lebih wangi daripada Robusta. Karena saya tadi menganalogikan kalau Arabica ini perempuan, kalau Robusta cowok. Arabica lebih wangi, lebih kaya rasa, lebih atau istilahnya rich flavor. Kalau bahasa di kopi di sana mengatakan rich flavor. Kalau Robusta ini flavornya nggak banyak, mungkin sekitar bisa 4-5 ya. Mentok sebagus-bagusnya Robusta itu bisa 5 mungkin ya. Karena saya bukan ahli yang khusus Robusta, saya sih selama ini baru menangkap 5 ya. Kebanyakan Robusta itu rasanya seperti gandum atau malt, karamel, lalu mocha
ada earthy, dan nati itu masih sangat, natinya masih bukan nati yang high class, tapi seperti kacang-kacangan seperti itu aja. Kalau Arabica ini banyak banget, bahkan bisa lebih dari 54. Jika bagi seorang yang expert, benar-benar benar-benar dia expert, mampu mempunyai lidah yang bisa menganalisa tentang kopi, itu bahkan bisa ratusan mungkin ya, yang saya tahu. Ada salah satu level untuk untuk pelatihan di Arabica. Jika kalian mau, kalian bisa ambil Q grader, itu sekolahnya sangat mahal, bisa sampai belasan juta, karena dia memang benar-benar mendapatkan pelatihan semacam skill menganalisa rasa dari kopi Arabica. Kalau Robusta beda lagi, namanya air grader. Kalau Arabica Q grader. Oke, saya tidak mau membahas tentang Q grader dan air grader. Di sini kita membahas tentang kopi saja. Kopi Arabica dia lebih kaya rasa atau rich flavor. Kalau kalian belum bisa menemukan rasa-rasa seperti itu, tidak apa-apa. Tapi paling tidak kalian harus mencintai dulu apa sih kopi itu, rasanya kopi itu seperti apa. Usahakan setiap pagi kalian mesti minum, minimal dalam satu hari minimal 2 gelas. Lalu ada yang mengatakan, gimana kalau 3 gelas, 4 gelas? Oke, silakan, asalkan tubuh kalian mampu untuk menampung kafein yang sebegitu besarnya. Saran saya yang terbaik dalam mengkonsumsi kopi itu seperti matahari ya. Kita filosofinya seperti matahari saja. Matahari itu ada pagi, ada sore, dan ada malam. Nah, kalau malam itu istilahnya harusnya istirahat ya. Jadi sebisa mungkin dikurangi di malam-malam hari untuk mengkonsumsi kopi. Jadi jika aktivitas kalian siang sampai sore, pagi kalian boleh minum kopi, siang boleh, sore boleh, tapi jangan malam. Malam ini saatnya jantung ini untuk beristirahat ya, karena efek dari kafein itu akan memacu jantung. Oke, berhubung ada azan, kita istirahat dulu, kita break ya. Oke, lalu kita lanjut setelah azan maghrib, kita lanjut ya. Keren ini ya. Nggak usah, kita break azan aja, nanti kita lanjut lagi. Nggak usah dimatiin, biar ini di Coffee Uner ya, lumayan rame. Jadi, woi, terima kasih Mas. Siap. Dikasih kopi lagi nih. Wangi brown sugar ya. Seperti tamarin atau asam Jawa. Sweetness, manis, tanpa gula ya padahal ya. Usahakan kalau minum kopi jangan langsung diseruput.
cium dulu aromanya. Selalu usahakan seperti itu ya, biar kalian peka, kalian ingat kalau kalian minum kopi A, oh ternyata aromanya seperti ini. Kopi B, aromanya seperti ini. Penilaian kopi tidak hanya dari sebuah rasa, tapi ada aftertaste. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Masih azan. Oh, 20 menit. Ya. Emang iso di pause, gak iso loh. Paus ya iso nang ya. Paus tengah ini paus. Ini short ini paus. Iya. Paus. Iya paus pasti. Iya. Secara Gua tak potongnya. Terus maghrib baik. Ada ya. Halo guys. Ketemu lagi Pak D di sini. Minum kopi dulu ya. Tadi dikasih kopi Mas Tova. Arabica wangi banget. Lalu tampilannya dia coklat, tidak hitam ya. Bagus ini. Oke, kita sampai mana ya tadi ya? Oke, oh iya. Perbedaan Arabica dan Robusta. Secara taste Arabica lebih banyak tadi rich flavor. Saya ulangi sedikit ya. Aromanya banyak sekali, note rasanya banyak sekali. Kalau kalian pernah beli kopi Arabica di beberapa kafe besar, itu kalau yang di atas 70.000 itu rata-rata mereka standarnya specialty. Apa itu specialty kita bahas di video berikutnya, karena butuh satu sesi sendiri ya. Oke, lanjut. Kalau Arabica banyak rasanya, ada kacang-kacangan, ada coklat, ada karamel, ada hazelnut, ada almond, ada blueberry, masih banyak banget. Bahkan ada sebuah pembagian asam itu dibagi jadi berapa. Asam itu dibagi jadi 4. Ada asam sitrik, ada asam melik,
ada asam fosforik, dan ada asam asetik. Nah, itu kita bahas di sesi berikutnya ya. Oke, Arabica lebih mahal, Robusta lebih murah. Nah, kalau kalian di warkop, sumama punya warkop, kalian tidak harus menggunakan kopi Arabica pure sih sebenarnya, karena rasa dari Arabica dan Robusta itu sangat berbeda, terutama di masalah body ya. Body itu kalau di bahasa orang kopi, body itu istilahnya apa ya, istilahnya kekuatan kopi atau intensitas, atau lebih tepatnya gini, kalau body itu indikatornya ada dua, tekstur sama weight atau berat. Nah, kalau dalam ilmu cupping itu indikator itu di situ body atau kekuatan kopi, kita sebutnya kekuatan kopi. Kalau kalian menyajikan kopi Arabica di warkop kalian, kemungkinan besar kalian pengunjung atau pelanggan kalian itu akan menolak, karena kopi Arabica ini cenderung rasanya asam. Di samping rasa-rasa yang tadi, rasa asam sangat identik kepada kopi Arabica, sedangkan kopi Robusta itu lebih strong, heavy body, kekuatan kopinya itu strong banget. Oke, kenapa kamu saat menyajikan kopi Arabica itu mungkin akan banyak ditentang? Gini aja deh, Pak dia akan tanya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Waktunya 3 detik ya, 3 detik yang terlintas pada kalian. Oke, dengarkan, waktunya 3 detik. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian saat mendengar kata kopi? Pahit, hitam. Paham ya? Setuju? Oke. Ya, karena memang ini salah satu faktor penjajahan dari Belanda. Kita dulu menjadi nomor 1 penghasil kopi dunia, tapi kita hanya sebagai penghasil, bukan penikmat. Nah, orang Indonesia justru menikmati hasil-hasil kopi yang sangat rendah kualitasnya. Yang paling bagus Arabica itu dilempar ke sana, ke luar negeri. Bahkan sampai sekarang kopi Arabica kita, kopi terbaik Indonesia itu lebih 70-80% diekspor ke luar negeri. Kita hanya sebagian sisi kecilnya aja. Itu pun berdasarkan dari bantuan-bantuan para LSM, pecinta kopi, penikmat kopi yang ingin menghidupkan dunia kopi Indonesia. Ya untungnya alhamdulillah ada mereka. Di samping peran pemerintah, ada teman-teman yang asosiasi dan lain sebagainya itu yang membantu sosialisasi kopi Arabica. Oke, lanjutkan saat penjualan di warkop ya. Seumpama kalau kalian buka warkop, saran saya kalian boleh menyajikan kopi Arabica, tapi paling tidak mesti dicampur dengan Robusta. Nah, Robustanya pun juga kalian mesti milih Robusta yang baik. Seperti apa yang baik? Yang seperti contoh di depan ini. Kalian mesti milih Robusta yang baik itu kalau kalian beli, jangan ada yang pecah-pecah. Itu satu. Yang kedua, ukurannya paling tidak sama, jangan ada yang besar, jangan ada yang kecil. Lalu saat dipanggang, hasil panggangan itu hampir merata ya. Jadi tidak ada satu atau beberapa butir yang sangat hitam sekali, hampir jadi arang, itu jangan. Itu berarti kopi itu jelek. Kalian bisa beli ke petani langsung aja. Kalian bisa seleksi, cari yang warnanya bagus, yang sepadan, maksudnya uniform atau merata, tidak belentang-belentong. Bahkan ada biji kopi yang saat dipanggang itu dia tidak bisa gosong, dia bisanya cuman krem gitu aja sampai kapanpun, karena itu emang kopinya kopi cacat. Jadi kalau itu ada kayak kalau kalian ada sesi sendiri, nanti kita bahas tentang bagaimana sih memilih green bean atau biji kopi mentah yang baik. Tapi paling tidak untuk di awal kalian mesti milih kopi itu
yang warnanya selaras atau sama seperti ini, tidak ada perbedaan warna yang mencolok. Itu robusta. Sama arabica juga, jangan memilih ada yang pecah. Itu usahakan ukurannya sama, warnanya juga sama. Oke, kembali lagi kepada warung tadi. Saat kalian mau tetap menyajikan arabica, lebih baik saran saya tanya dulu pada pelanggan itu apakah sudah terbiasa dengan arabica. Oke, kecuali kalau dia Mas saya mau arabica toraja, ya udah berikan yang terbaik. Nah, cuman kalian mesti ada beberapa pilihan kopi nih. Di samping kopi khusus untuk house blend atau khusus apa ya istilahnya house blend itu, kopi umumnya di situ kalian campur arabica dan robusta. Perbandingannya terserah, semakin banyak arabica semakin wangi. Tapi bukan berarti robustanya sedikit akan lebih enak, enggak. Kembali lagi kepada yang tadi. 3 detik yang terlintas dalam pikiran kalian apa kopi, yaitu hitam dan pahit. Nah, itulah yang tertanam di mindset orang Indonesia. Saat kalian menyajikan kopi arabica yang notabene rasanya asam, kamu akan ditolak. Kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk menikmati kopi arabica, walaupun kita tahu secara kualitas kopi arabica ini lebih bagus, lebih enak, lebih mahal. Tapi bukan berarti dia harus minum kopi arabica, tidak seperti itu. Kopi akan menemukan penikmatnya sendiri. Dan sebenarnya kunci 3 detik tadi itu kalian sebenarnya sudah bisa mengambil, oh ternyata orang Indonesia itu sukanya kopi pahit dan hitam. Nah, kalian mesti menyajikan itu. Kecuali kalau orang itu memang sudah tahu kopi arabica itu seperti apa, barulah kalian boleh memberikan kopi arabica. Tapi saran saya untuk kopi yang umum standar kalian harus menggunakan kopi robusta walaupun dicampur dengan arabica. Saran saya 30% arabica, 70% robusta. Secara cost atau harga tidak begitu mahal, ya kan? Kalau memang khusus arabica sendiri, oke, harganya beda sendiri. Lanjut. Saat kalian mau membuat kopi susu, jika robusta itu akan lebih bagus secara body, secara kekuatan kopinya dia lebih terasa. Kalau arabica kalian akan lebih mahal, tapi kekuatan kopinya kurang. Karena apa? Arabica ini karakternya smooth. Kalau robusta heavy body atau kopinya sangat kuat. Oke, paham ya? Untuk teman-teman yang mau jualan kopi di tempat kalian. Perbedaan lagi, robusta itu bisa tumbuh di ketinggian apapun, bisa dimanapun bisa robusta. Kalau arabica minimal 700 meter dari permukaan laut, itu sangat bagus. Arabica mesti tumbuh di ketinggian minimal 700. Kalau di bawah mungkin bisa, tapi hasilnya kurang bagus. Idealnya minimal 700 meter dari permukaan laut. Kalau robusta di dataran rendah juga bisa. Tanamannya robusta jauh lebih mudah ditangani, beda dengan arabica. Robusta tanamannya bisa sampai puluhan tahun, arabica tidak bisa. Jadi makanya tadi Pak D analogikan kalau robusta ini yang cowok, arabica yang cewek. Oke, sejauh ini apakah kalian sudah paham ya? Saya rasa dengan penjelasan tadi kalian akan bisa sedikit lebih paham. Oke, lanjut kepada produk. Tadi kopi hitam, sekarang coba kita buat kopi susu. Kopi susu itu jika kalian menggunakan arabica, kopinya sangat mahal, bukan sangat mahal, tapi ada arabica yang agak lebih murah ada, lalu yang mahal juga ada. Saran saya saat kalian membuat es kopi susu, jangan pure robusta. Pertama, rasa kopinya kurang, harganya mahal, tidak sesuai dengan harga yang kalian jual. Lalu jika robusta mungkin harganya bisa cocok, rasa kopinya juga lebih nendang, lebih terasa, dan akan lebih bisa diterima dengan
orang Indonesia. Bukan berarti orang Indonesia tidak suka kopi Arabica ya. Oke. Lalu apakah kopi Robusta ini tidak bisa disajikan untuk orang kalangan menengah ke atas? Mungkin masih bisa. Karena orang menengah ke atas belum tentu suka atau belum tentu tahu tentang kopi juga. Ujung-ujungnya mereka juga akan berekspektasi saat mendengar kata kopi itu pahit dan hitam. Bukan berarti orang kalangan atas suka semua Arabica, enggak. Makanya orang Indonesia, kalian jangan takut menjual kopi Robusta walaupun ini sebenarnya kelasnya rendah. Tapi perlu kalian pahami, hampir sebagian besar orang Indonesia itu menikmati kopi hitam, pahit, kental. Kalau Arabica wangi, asam, manis, lalu rich flavor, dan harganya mahal, bisa sampai 2-3 kali lipatnya dari Robusta. Oke, sampai di sini saya rasa cukup untuk pengenalan kopi Arabica dan Robusta. Saran saya oke, siap. Terima kasih Mas Tawa. Ini salah satu teman-teman desain dari tempat kantor tadi. Oke, saya rasa cukup ya untuk pengenalan kopi, apa itu kopi Arabica dan Robusta. Pertemuan berikutnya atau di video berikutnya kita akan membahas atau kita akan membuat minuman yang berbahan dasar kopi Robusta mix Arabica. Kita nanti akan membuat minuman es kopi susu. Kita bisa membuat minuman blended atau istilahnya blender. Jika kalian di kafe-kafe besar seperti di Starbucks, Excelsior, itu ada namanya Frappio atau es kopi blender, itu yang paling biasa di sana. Besok kita buat seperti itu. Tapi paling tidak kita akan membuat minuman-minuman yang bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan alat yang sederhana. Oke, seperti es kopi susu. Oke, es kopi susu, lalu kopi hitam dan beberapa minuman lain. Oke, sip. Cukup sekian dari Pak D. Semoga video ini bermanfaat, karena sebenarnya saya berharap video ini bisa membantu teman-teman yang ingin berkarya di dunia kopi, ikut menggeliatkan industri kafe di Indonesia. Itu sih sebenarnya harapan saya, kopi Arabica ataupun kopi Robusta Indonesia lebih bisa diterima lagi di kalangan anak muda yang dulunya suka coklat, mungkin bisa menjadi penikmat kopi, walaupun bukan penikmat kopi hitam ya, tapi ada seperti macam es kopi susu, blended coffee dan lain sebagainya. Tapi paling tidak teman-teman sudah mulai mencintai kopi, agar teman-teman barista yang pemula ini bisa jadi entrepreneur atau jadi usaha sendiri, karena bukan menutup kemungkinan warkop atau kopi-kopi kekinian kalian buka sendiri di rumah tidak bisa berkembang. Pasti bisa berkembang asalkan kalian melakukan sesuatunya dengan tulus, dengan passion itu dengan kesungguhan kalian, lalu benar-benar memberikan sesuatu hal yang sebuah karya yang benar-benar tidak asal-asalan ya. Maju terus buat industri kopi Indonesia. Kita ketemu di video berikutnya. Kita seperti apa kita buat kopi, gilingan kopi seperti apa, atau mungkin kita bisa bahas tentang manual brew. Nah ini nih agak seru nih buat teman-teman barista yang pemula. Jika kalian merasa tertarik dengan manual brew atau manual brew yang sering disebut teman-teman barista tentang V60, kopi yang puring itu ada aeropress, ada french press, macam-macam banyak
kita akan bedah di video berikutnya. Oke, semoga sekali lagi sharing video ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk membangun channel ini. Kalian bisa like and subscribe. Kalau jika tidak berkenan bisa unsubscribe dan lain sebagainya. Kalau bisa subscribe ya. Oke. Untuk membangun channel ini semoga lebih banyak lagi hal-hal yang bisa di-sharingkan dan semoga bisa bermanfaat. Oke. Padi undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa